Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, pada hari ini jumpa lagi bersama saya, tentunya dalam channel Muhammad Asri. Nah, pada hari ini kami akan umumkan kabar gembira, kabar baik, ya, kabar cuan, oke, kepada seluruh ASN dan pemerintah di negara Republik Indonesia ini. Apa kabar gembiranya? Yaitu tentang pencairan THR tahun 2022 dan pencairan gaji 13 tahun 2022. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasannya pada hari ini, bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang baru pertama kali berkunjung ke channel kami ini, atau yang tombol subscribe-nya itu masih berwarna merah, silahkan diklik subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terupdate di Muhammad Asri Channel ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah subscribe, dan jangan lupa juga like video ini dan share kepada yang lain. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pada tahun kemarin kita mendengar kabar bahwasanya THR tahun 2022 ini bisa jadi tidak dicairkan. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu negara kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Namun hal itu ternyata tidak jadi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, karena pada tanggal 13 April 2022 kemarin, Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani PP nomor 16 tahun 2022 yang mengatur tentang pencairan THR bagi ASN dan pemerintah di Republik Indonesia ini. Nah, kemudian pada tanggal 14 April tahun 2022, Bapak Presiden Republik Indonesia juga mengumumkan di Istana Merdeka bahwasanya THR tahun 2022 ini akan dicairkan. Kemudian diperkuat oleh pengumuman resmi dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, bahwasanya beliau menyampaikan THR tahun 2022 ini bagi ASN dan aparatur negara akan cair pada H-10 Hari Raya Idul Fitri. Beliau juga menyampaikan besaran THR tahun 2022 berbeda dengan tahun 2021 kemarin. Kalau tahun 2021 THR hanya sesuai dengan gaji pokok dan tunjangan melekat saja. Namun pada tahun ini, sebagai apresiasi negara kepada pejabat-pejabat negara dan aparatur sipil negara yang telah bekerja sama untuk menuntaskan masalah COVID-19, maka THR pada hari ini dicairkan dengan jumlah yang sedikit lebih tinggi dari tahun kemarin, yaitu jumlah gaji pokok ditambah tunjangan melekat, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras, dan pokoknya tunjangan melekat lainnya. Kemudian ditambah 50% tunjangan kinerja bagi Bapak Ibu yang mendapatkan tunjangan kinerja. Oke, begitu jumlahnya ya. Nah, silakan Bapak Ibu hitung sendiri-sendiri saja di rumah berapa THR yang akan Bapak Ibu terima pada tahun ini, tanpa potongan sedikit pun akan masuk ke rekening kita H-10 Hari Raya Idul Fitri. Kapan H-10? Ya, kalau Hari Raya Idul Fitri itu jatuh pada tanggal 2 Mei tahun 2022, H-10 itu jatuh pada tanggal 22 April tahun 2022. Nah, namun ada catatan penting yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, jika ada kendala teknis tentang pencairan THR tahun ini, maka THR boleh dicairkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Namun hal itu tidak kita harapkan semuanya ya,
Mudah-mudahan yang mengurus THR ini sehat-sehat, kemudian dilancarkan seluruh urusannya dan tanpa ada kendala teknis apapun, dan THR bisa cair sebelum Lebaran Hari Raya Aidil Fitri, yaitu mulai dari H-10 Aidil Fitri ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk info THR kita skip terlebih dahulu, itu sudah selesai. Nah, bagaimana dengan gaji 13? Kapan dicairkan? Gaji 13 kata Ibu Sri Mulyani, gaji 13 akan cair pada bulan Juli tahun 2022 ini. Ini bertujuan untuk menunjang, membantu para ASN untuk biaya anak-anak mereka masuk ke sekolah. Nah, itu maksudnya dan tujuannya ya Bapak Ibu. Kesimpulannya ialah THR insya Allah akan cair pada H-10 Hari Raya Aidil Fitri. Mudah-mudahan pemerintah daerah kita aman-aman, kemudian lembaga tempat kita bekerja segera mengurus hal ini dan bisa dicairkan segera THR kita. Kemudian kesimpulan kedua, gaji 13 akan cair pada bulan Juli. Bagaimana besarannya? Besarannya gaji pokok tambah tunjangan melekat tambah 50% tunjangan kinerja. Oke Bapak Ibu semuanya, hal ini, informasi ini sangat akurat ya, sangat pasti. Kenapa? Karena kami sudah mengambil dasar informasi ini dari pengumuman resmi Kementerian Kominfo. Ya, ini yang beritanya terbit pada tanggal 14 bulan 4 tahun 2022 dengan judul Presiden tanda tangani aturan soal THR dan gaji ke-13 bagi ASN, TNI dan Polri. Ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Oke, kemudian diperkuat lagi oleh Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Ini beritanya, berita ini keluar ya. Ini dia pada tanggal 16, ya, berita ini tanggal 16 bulan 4 tahun 2022 dengan judul THR dan gaji ke-13 ASN, TNI Polri pensiunan lengkapi strategi stimulasi ekonomi nasional. Ini pengumuman langsung dari Kemenkau. Kemudian diperkuat lagi oleh Kementerian Kominfo yang beritanya juga keluar pada tanggal 16 bulan 4 tahun 2022 dengan judul THR dan gaji ke-13 lengkapi strategi stimulasi ekonomi nasional. Berarti berita ini memang valid karena langsung diumumkan oleh kementerian yang terkait dan juga diumumkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memimpin rapat terbatas tentang persiapan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Menimbang kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali, tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Masyarakat dapat kembali merayakan Hari Raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Namun, kita harus tetap waspada. Jangan sampai perjalanan mudik justru memicu munculnya gelombang baru penularan COVID-19. Apalagi arus mudik tahun ini diperkirakan akan sangat besar. Menurut laporan yang saya terima, diperkirakan ada 23 juta mobil pribadi dan 17 juta sepeda motor yang akan melakukan perjalanan mudik di Pulau Jawa saja. Pemerintah, kita semua tentu sangat menginginkan perjalanan mudik berlangsung lancar dan penuh kegembiraan. Yang terpenting, pemerintah selalu meletakkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, baik keselamatan selama perjalanan mudik maupun keselamatan kesehatan kita. Sekali lagi, jangan sampai ada lonjakan kasus yang tak terkendali setelah kita merayakan Hari Raya. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan pengaturan perjalanan mudik secara ketat dan terperinci. Para menteri dan seluruh jajaran pemerintah sedang bekerja keras untuk menyiapkan aturan-aturan ini.
pekan depan akan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Hal lain yang perlu saya sampaikan pada 13 April 2022, saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun dan pejabat negara, serta tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Kebijakan ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan aparat daerah dalam menangani pandemi COVID, serta diharapkan menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 ini akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN dan Peraturan Kepala Daerah untuk yang bersumber pada APBD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker. Tahun 2022. Dan dalam hal ini, pemerintah juga mendukung melalui APBN dengan pembayaran tunjangan hari raya bagi karyawan aparatur negara dan pensiunan di dalam rangka untuk bisa melaksanakan atau dalam hal itu melakukan aktivitas Idul Fitri dan sekaligus merupakan stimulus bagi perekonomian kita. Untuk THR dan gaji ke-13 tahun 2022 ini dilakukan penyesuaian besaran, yaitu diberikan sebesar gaji dan pensiunan pokok plus tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok, yaitu yang tadi saya sampaikan, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural fungsional umum. Yang disebut tunjangan melekat. Dan untuk tahun ini, kita tambahkan 50% dari tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi besarannya lebih besar dari tahun 2021. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR direncanakan dimulai pada periode H-10 dari hari Idul Fitri. Dalam hal ini, kementerian lembaga akan mengajukan surat perintah membayar ke KPPN dimulai hari Senin nanti, yaitu tanggal 18 April 2022 dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai mekanisme yang berlaku. Nah, dalam hal THR tersebut belum bisa dibayarkan karena masalah teknis, sampai dengan sebelum hari raya terjadi, THR tetap dapat dibayarkan sesudah hari raya Idul Fitri. Tentu kita berharap ini tetap bisa dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri. Tapi kalau ada beberapa kasus di mana itu belum bisa dilakukan karena masalah teknis, dia tetap dapat dilakukan sesudah hari raya. Saya berharap semuanya akan bisa dilakukan mulai pada H-10, sehingga dalam hal ini ASN dari pusat dan daerah, TNI, Polri, dan pensiunan sudah bisa menerima THR sebelum hari raya. Untuk gaji ke-13, pengaturan pemberian THR di dalam PP nomor 16 2022 tersebut juga mengatur pemberian gaji
ke-13. Ini seperti yang selama ini dilakukan, tujuannya adalah untuk membantu seluruh aparatur, terutama pada saat menjelang tahun ajaran baru yang dilaksanakan pada bulan Juli, yang biasanya identik juga dengan kebutuhan-kebutuhan belanja bagi putra-putri dari anak-anak ASN TNI Polri. Bantuan gaji ke-13 ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan biasanya berbagai belanja untuk keperluan pendidikan. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji ke-13 akan dilakukan dengan peraturan Menteri Keuangan untuk anggaran yang berasal dari APBN, tadi yang ada di belanja KL maupun belanja bendara umum negara. Sedangkan untuk ASN daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah atau perkada. Ini adalah karena sumber dananya adalah dari APBD. Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut diharapkan akan bisa terus memberikan faktor yang makin kondusif untuk masyarakat dalam beraktivitas dan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, sekaligus juga untuk terus membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dari kami. Sampai jumpa lagi pada update info dan materi-materi lainnya di channel kami ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.